Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bina nasta'inu wa murid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, mungkin tim penilai dari laporan orientasi nilai dan etika di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon, saya berterima kasih mendapatkan giliran untuk menyampaikan laporan orientasi. Tapi sebelum saya menguraikan bagian-bagian yang sudah saya struktural dengan rapi, yang saya buat dari bab 1 sampai dengan bab 5, bab 4 maksud saya ingin memperkenalkan diri saya bahwa saya nama Witono, NIP saya 1970 02 20 2021 211001 dan saya berdinas di SMP Negeri 1 Karangwaring. Bapak dan Ibu tim penilai orientasi Kabupaten Cirebon, di depan saya sudah mengatakan bahwa laporan yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu saya buat dengan syarat terstruktural, terbagi menjadi 4 bab. Bab yang pertama berisikan tentang latar belakang, bahwa latar belakang tersebut pemerintah Kabupaten Cirebon ini ingin menciptakan ASN yang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua adalah berisi tentang waktu dan tempat orientasi, bahwa orientasi dilangsungkan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 bulan November tahun 2023 di setiap lingkungan masing-masing dan menggunakan teknologi daring. Adapun bab 1 mengenai maksud dan tujuannya adalah yang pertama mengenalkan tugas kepada ASN. Maksud tujuan yang keduanya adalah mengenalkan nilai juga etika kepada ASN. Dan tujuan atau maksud yang keempat ini, orientasi ini memberikan tumbuh kemampuan untuk mengaktualisasikan ASN yang berakhlak di lingkungan masing-masing. Bab yang kedua mengenai nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon melalui pengenalan misi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, dan agamis. Misi yang tadi disampaikan pada visi tersebut tentang berbudaya mengandung makna melestarikan budaya dan tradisi juga ada di Kabupaten Cirebon. Sejahtera dalam visi itu mengandung makna memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Dan visi yang dimaksud dalam agamis itu adalah masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai agamis di Kabupaten Cirebon. Dan visi yang dimaksud dengan maju di Kabupaten Cirebon ini adalah misi menuju masyarakat yang maju, unggul, dan berdaya saing ya secara internasional, dan aman mengandung makna mewujudkan kondusivitas, maksud saya kondusivitas yang menciptakan kestabilan
untuk membangun. Di samping visi dan misi pada bab yang kedua ini ada juga menyampaikan struktur tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan yang ketiganya adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja kerja ASN. Bab yang ketiga mengenai nilai dan etika organisasi di perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Bab 3 ini kami bagi menjadi beberapa step. Step yang pertama merupakan rencana strategi organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Step yang kedua terbagi struktural menjadi dua. Yang pertama adalah untuk step yang kedua ini peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keduanya adalah bantuan pendanaan peserta didik. Adapun untuk step yang ketiganya juga terstruktural menjadi dua. Yang pertama adalah penyediaan dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keduanya adalah pembangunan prasarana kelembagaan. Dan bab yang keempat ini memuat tentang rencana aksi perubahan. Telah disampaikan di bab 2, maksud saya adalah bab 3, bahwa di bab 3 tersebut ada sebuah rencana strategi dari organisasi perangkat daerah, dalam hal ini adalah SMP Negeri 1 Karangwareng, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Rencana aksi perubahan di bab 4 ini menyusun atau materi-materinya adalah menyusun kegiatan rencana aksi perubahan. Dalam menyusun aksi perubahan tersebut, kami membagi dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama tentunya adalah berupa kegiatan, dan aspek yang kedua merupakan tujuan, dan aspek yang ketiga merupakan indikator pencapaian. Baik, saya akan uraikan mengenai kegiatan dari rencana aksi perubahan tersebut. Yang pertama, kegiatannya adalah menyusun rencana pembelajaran. Kedua, melaksanakan inovasi pembelajaran juga. Dan yang ketiganya adalah menyusun rencana kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Polsek Karangwareng. Mengenai tujuannya dari rencana aksi perubahan ini, yang pertama adalah menciptakan kegiatan belajar yang optimal dan inovatif tentunya. Yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman literasi terhadap siswa mengenai interaksi sosial dengan sesamanya, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kedua, mensosialisasikan bahaya tentang interaksi sosial yang tidak baik, seperti diantaranya adalah bullying, speak hate atau ujaran kebencian dalam berinteraksi sosial. Yang
merupakan indikator dalam rangka rencana aksi sosial perubahan ini. Maksud saya rencana aksi perubahan ini, indikator pencapaiannya satu, siswa mampu meliterasikan tugasnya pada saat mengikuti kegiatan aksi perubahan nanti yang kegiatannya merupakan interaktif langsung dengan pihak kepolisian mengenai kaidah-kaidah hukum tentang pembullyingan dan speak head. Indikator yang kedua adalah peserta didik mampu dan memahami hubungan interaksi sosial yang baik. Itu merupakan indikator yang kedua. Dan sekaligus dapat mengimplementasikan di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sekitarnya yang dia hidup dalam lingkungannya. Itulah rencana aksi perubahan pada bab 4 ini. Mohon kiranya ada kesediaan waktu untuk rencana aksi perubahan ini kami sampaikan atau kami laporkan dalam bentuk video ini. Kami harapkan sekali lagi dapat menyaksikan dengan seksama. Selamat melihat video yang kami buat sebagai laporan orientasi ASN di lingkungan pendidikan Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Rencana aksi perubahan yang Bapak sedang susun, ya, ini terkait dengan penerapan membeli jajanan di antara yang itu tidak ada yang namanya ditahan terus tidak sekolah. Kalau mau ngerasakan mah enggak, ya, iya. Itu ditahan di sana sekolah sampean, melanjutkan sekolahnya di sana. Tapi nanti di Sukamiskin, di Bandung 2 tahun nanti sampai di sana sekolah melanjutkan setelah baik, saya potong dulu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan yang menggelitik ya anakku semuanya. Jadi satu kali dalam hidup ya, sebelum kalian dinyatakan dewasa dan cakap, sehingga kalian diberi tanggung jawab tentang hukum-hukum kaidahnya ya, itu hanya satu kali diberikan kesempatan ya. Itu juga yang disebut diversi, maaf. Diversi itu ya diberikan apabila orang yang misalkan ditindak pidana tersebut melakukan ya tidak mau kompromi atau tidak mau memaafkan, betul ya Pak ya? Tidak mau berkekeluargaan, cara ya menyelesaikan hukum yang terjadi. Pak, baik, ada nomor 2 ini yang harus saya tanyakan. Mungkin anak-anak saya juga bertanya, Pak, yang disebut dengan dewasa itu sebenarnya umur berapa sehingga dia mendapatkan hukuman yang sesuai dengan setimpal yang dia lakukan, sesuai dengan hukum-hukum tentunya yang berlaku. Baik, ya, untuk Pak. kapasitas dewasa di sini kita masih menginduk ke 17. Kalau untuk persyaratan lain-lain bisa ke 16. Tapi untuk hukum pidana tertentu itu 17 ya Pak ya, batas usianya. iya. Tapi kalau melakukan tindakan kriminal tetap akan diproses mulai diversi itu ya Pak ya, hanya pemaafan satu kali ya Pak ya. Betul, betul. Pak, nah kalau seandainya ada anak-anak kita ini yang melakukan sebuah tindakan kriminal, bullying, itu terdiri atas apa aja Pak yang termasuk dalam kaidah-kaidah hukum bullying itu Pak? Betul. Khususnya Jadi yang sering terjadi di sekolah. ya, kalau mungkin kalau zamannya dulu
zamannya dulu mungkin adik-adik, kalau zamannya bapak sendiri ada sebetulnya bullying, tapi dulu mah paling, mungkin sekarang masih ada, paling ece-ecean kalau kata saya mah. Pada ngomong bapaknya ngomong ke kita namanya tapi bapaknya. Mungkin dulu bullying gitu. Paling wah, misalkan bapak saya Soleh, manggilnya saya bukan Pak Topik atau bukan panggilan Topik, dulu mah Leh Soleh, kan gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang mungkin karena memang di sini lebih cepat dalam informasi. Ya, semuanya anak-anak, ini kesempatan sekali lagi ya. Sebentar lagi nanti akan kita akhiri. Tetapi harus memiliki kesimpulan. Tolong semuanya dengarkan dulu. Dengarkan baik-baik. Tidak ada yang berbicara. Ayo, bisa? Bisa. Silakan diteruskan, Pak. Baik, yang lebih inilah ibaratnya untuk bullying sendiri, yang saya kalau misalkan sampean tadi cermati dalam saya ambil amanat, ibaratkan apa yang bisa sampean dimasukkan dalam unsur-unsur pidana, lebih kecenderung berdampak kepada korban. Kalau misalkan saya, kamu bapaknya siapa namanya? Namanya kamu? Bapaknya siapa? Yono katanya. Yono. Kalau macam apa anaknya Yono? Yono kan itu sudah termasuk bullying, Pak. Itu sudah termasuk bullying apabila korban atau orang tersebut nanti ada berimbas ke mereka. Ya, anak ini betul, misalkan dengan dia diomongin, wah angel karena dianya orangnya hitam, diomongnya apa? Negro, kan gitu. Termasuk bullying juga. Sama termasuk bullying. Misalkan misalkan orangnya jelek, dibilangnya apa, tapi berimbas ke orang atau anak tersebut jadi murung, tidak mau sekolah, cenderung depresi, melaporkan kepada kami, ada bukti-bukti dan saksi-saksi, itu bisa termasuk dimasukkan kapasitas bullying. Saya ulang lagi. Coba dengarkan sekali lagi. Bapak polisi mau memberikan